Oke teman-teman, selamat pagi. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Kali ini kita tidak membahas tentang adenium. Ya, sekarang kita bahas dulu tentang kaktus dan sukulen ya teman-teman. Sebenarnya dua jenis tanaman ini, adenium dan kaktus sukulen, itu tidak jauh berbeda ya. Mereka tuh sama-sama tanaman yang berasal dari daerah beriklim panas ya dulunya tuh asalnya itu. Tapi karena memang sudah lama di Indonesia, mereka tuh jadi beradaptasi dengan iklim di Indonesia dan jadi sedikit manja ya teman-teman. Bukan pacar aja yang manja. Jadi kali ini saya akan bahas tentang cara perawatannya dan penempatan yang benar gitu agar mereka tuh tidak gampang mati dan pertumbuhannya tuh bagus gitu. Jadi yang kita bahas dulu jenis-jenisnya ya teman-teman. Jangan di skip karena di sini banyak sekali ya yang akan saya bagikan. Oke, yang pertama kita bahas dulu, perlu teman-teman ketahui ya, jenis kaktus sukulen itu ada banyak sekali, puluhan bahkan ratusan ya teman-teman. Kita bahas aja sedikit dulu ya dari jenis-jenis mereka itu. Nah, yang paling yang paling identik disebut kaktus itu pasti yang pertama bentuknya tuh ya seperti ini gitu. Nah, ini jenisnya tuh Gymnocalycium ya teman-teman. Gymnocalycium jenisnya tuh Miha hybrid ya. Ini saya udah ada seed potnya, jadi kemarin di bunganya tuh saya polinasi dan menghasilkan biji buah. Dan ini nanti juga akan matang dan bisa disemai kembali. Jadi ini jenis Gymnocalycium. Sama dengan ini Gymnocalycium juga, tapi ini jenis Japan ya. Dia berwarna variegata. Oke, ini dari jenis Gymno. Dan ada juga kerabatnya dia juga dari jenis Gymno juga, tapi ini Astrophytum ya teman-teman. Dia tidak berduri. Ya, ini bukan duri, ini lembut sekali. Ini udah ada calon bunganya, dia aktif sekali berbunga. Ini teman-teman, yang kedua ini. Nah, yang ketiga dari jenis kolumnar. Kolumnar tuh seperti ini. Ini Myrtilo CV Elite ya teman-teman. Nah, ada lagi ini jenis Gymno juga, tapi dia dikenalnya tuh dengan nama kaktus moon ya, kaktus bulan, atau ada juga yang menyebutnya Miha Japan ya. Tapi banyak sekali namanya ya, saya juga ya sebatas pengetahuan saya saja. Nah, itu dari jenis kaktus. Dan ini ada beberapa juga dari jenis sukulen ya teman-teman. Ini ada sukulen juga sampai seperti ini. Terus ini ada Haworthia ya. Biasanya teman-teman tuh yang terutama yang kakak-kakak dan ibu-ibu tuh senangnya yang dari sukulen ya teman-teman, jenis sukulen seperti ini. Dia ada banyak sekali jenisnya nih. Ya, sebenarnya lebih banyak lagi sih kalau kita mau bahas, tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang media tanamnya ya teman-teman. Awalnya dulu gitu loh. Ini kita bahas dari awalnya dulu, dari media tanamnya dia dulu. Dia ini sedikit berbeda dengan adenium ya teman-teman. Kalau adenium itu kan kita pakai media tanamnya tuh bisa pakai sekam bakar ya, campurannya langsung dengan pupuk kandang dan beberapa campuran lagi.
Tapi kalau untuk kaktus dan sukulen itu agak sedikit berbeda. Dia tidak memakai pupuk kandang dan sekam. Ya banyak yang pakai sih, sekam tuh banyak yang pakai juga. Bisa juga buat campurnya tapi tidak terlalu banyak. Oke, rulesnya aja yang dari saya. Pengalaman saya memelihara tanaman kaktus ini sekitar 8 tahun. Ya, jadi sebelum saya memulai di adenium itu, saya pelihara tuh kaktus seperti ini. Ya, 8 tahun lebih saya pelihara kaktus dan ya cukup banyak lah pengalaman yang saya ambil dari situ. Oke, tadi balik lagi ke media tanam. Boleh dicatat atau diingat-ingat, media tanamnya itu khusus untuk kaktus ini, kaktus dan sukulen ya teman-teman, kaktus dan sukulen. Media tanamnya itu bisa pakai campuran dari pasir Malang, lalu pumais ya teman-teman, pumais seperti ini atau batu apung ya. Lalu dicampur lagi dengan kokopit ya, kokopit, dan bisa ditambahkan sedikit sekam bakar ataupun sekam mentah ya teman-teman, sedikit saja. Yang utamanya itu tadi pasir Malang, pumais ya. Kalau teman-teman mau lebih afdol lagi bisa ditambah dengan perlite ya. Perlite itu saya nggak ada sistemnya perlite, saya juga tidak pakai perlite sih, cuma campuran 3 itu aja, dari kokopit, pasir Malang, dan pumais ya teman-teman. Itu campuran untuk media tanamnya. Nah, kenapa seperti itu? Soalnya 3 campuran media tanam itu bisa membuat si media tanamnya itu poros ya. Jadi air siramannya itu langsung keluar lagi dari bawah. Nah, fungsinya dari pumais ini, dia itu bisa menyerap air itu dan menahannya di dalam gitu loh. Ya. Kalau untuk fungsi dari pasir Malang ini, dia untuk media tanamnya itu agar tidak padat, jadi si akar-akarnya ini bisa bernafas gitu loh, dan tanaman itu tidak busuk ya. Itu untuk media tanamnya. Nah, untuk perawatannya, jadi si kaktus ini atau sukulen ini dia tuh lebih rentan ya teman-teman, lebih rentan dari adenium ataupun jenis-jenis tanaman yang lainnya. Jadi kita tuh 2 hari sekali atau 3 hari sekali bisa membersihkan dengan seperti ini. Seperti ini ya, dengan kuas seperti ini agar debu-debunya itu tidak lama menempel dan tidak menjadi jamur gitu loh. Tidak menjadi jamur. Jadi tanaman kalian sehat, tidak ada jamur, dan pertumbuhannya tuh tidak terganggu gitu. Dia lebih cepat ya jadinya. Itu teman-teman. Nah, untuk tips di sekarang musim penghujan ini ya teman-teman ya, untuk kaktus ini dia kan berbeda dengan adenium, dia tuh bisa di indoor ataupun outdoor gitu kan. Nah, kalau adenium kan di outdoor ya teman-teman, dia nggak bisa di indoor. Di indoor itu dia nggak bakal tahan lama gitu loh. Nah, jadi antisipasi untuk di musim hujan seperti ini, lebih baik teman-teman taruh mereka itu di tempat yang ternaungi gitu loh. Bisa di pinggir-pinggiran rumah gitu kan, yang terlindungi dengan atap gitu. Terus dia tuh terkena sinar mataharinya tuh pagi saja gitu kan.
atau cuma 1 sampai 2 jam saja gitu. Jadi tidak full terkena sinar matahari, ataupun kalau teman-teman punya ya dengan atap seperti ini, paranet seperti ini gitu. Jadi teman-teman tidak repot-repot memindahkannya atau gimana. Kalaupun teman-teman mau taruh di indoor di dalam rumah bisa gitu kan. Karena memang ini musim hujan jadi dia sangat rawan. Teman-teman bisa ditaruh di rumah, di dalam rumah. Nah, 3 hari sekali teman-teman bisa keluarkan ini, dijemur dulu gitu kan, 2 sampai 3 jam pagi itu sampai jam 9 pagi, biar dia terkena sinar matahari juga dan melakukan proses fotosintesis juga gitu loh. Jadi 3 hari sekali atau paling lambatnya seminggu sekali harus dijemur ya teman-teman, biar dia itu sehat. Nah, terus jangan terlalu sering menyiram untuk kaktus ini. Ya, menyiram bisa sekitar 4 hari atau 1 minggu sekali teman-teman siram. Dia tuh lebih tidak menyukai media tanam yang lembab gitu loh. Daripada adenium, dia tuh lebih tidak menyukai gitu. Itu antisipasi untuk musim hujan ya teman-teman. Nah, ini kering banget kan medianya kan. Nah, ini udah saya grafting dengan jenis kaktus kolumnar ya teman-teman. Ini jenisnya kaktus kolumnar, sama seperti ini. Kolumnar juga banyak jenisnya kolumnar itu, tapi saya tidak akan bahas itu sekarang. Nanti kedepannya bisa kita bahas lah di video-video yang lain ya. Itu antisipasinya. Kalaupun teman-teman ada tanaman adenium itu yang sudah terlanjur kayak busuk atau apa gitu, ya kan, udah mau mati gitu kan, misalnya ke jenis inilah, jenis gimno ini gitu kan, busuk di bawah gitu kan, busuk di bawah. Antisipasinya itu teman-teman bisa cabut dulu, dan bagian yang busuknya itu dibuang, dipotong ya, dipotong. Mudah-mudahan bisa terselamatkan kalau memang dia tidak terlalu parah gitu kan. Bagian yang busuknya itu dipotong, jangan lupa pakai pisau yang steril ya. Kalau bisa di pisaunya tuh disemprot dulu dengan alkohol, atau lalu dilap dengan tisu biar dia bersih gitu kan, untuk memotongnya ini. Dan jangan sampai terkena debu-debu apa gitu, soalnya itu dia rentan. Kalau lagi seperti itu sangat rentan. Untuk sukulen pun sama. Kalau teman-teman sukulennya tuh wah busuk atau gimana, ya itu karena teman-teman tuh terlalu sering menyiram ya, mungkin karena terlalu sayang. Jadi disiram terus kan, ngeliatnya sedikit agak layu terus langsung disiram gitu, padahal itu nggak boleh, itu nggak baik buat dia gitu ya teman-teman. Di sukulen pun sama. Kalau seumpamanya dia dari bawahnya tuh udah menguning, udah ada sekitar busuk lah gitu kan, teman-teman bisa cabut dulu, terus dipotong bagian itunya, tidak apa-apa, potong saja gitu. Terus bagian daun-daun yang di sini tuh dicabut dulu. Teman-teman bisa tanam lagi, bisa berbanyak. Ini kan daunnya dia gampang tumbuh ya teman-teman, dari daunnya ini. Bisa potong itu, lalu sekitar 1 hari tuh dikeringkan, dibiarkan dulu, diangin-anginkan. Nah, lalu diakarkan dulu. Ada caranya lagi untuk mengakarkannya itu. Mungkin banyak ya yang sudah pada tahu teman-teman juga cara mengakarkan untuk jenis sukulen ini ya teman-teman. Jadi itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan silakan komen-komen juga ya. Mungkin teman-teman ada yang sukulen ya, kenapa kaktus saya kayak gini, sukulen saya kayak gini, tidak apa-apa, komen saja ya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan langsung, nanti saya cantumkan nomor WhatsApp saya di deskripsi video ya teman-teman. Itu untuk tanya-tanya saja, tanya jawab saja. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi.